Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andisra Amalia sebagai moderator kelompok 6 dengan materi historis. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan tentang materi historis yang akan dipaparkan oleh Tania Triwahyuni Taha, Fiska Ramadhani, saya sendiri Andisra Amalia, dan Rahmat Dahlan. Tokoh-tokoh aliran pemikiran historis. Pertama, Friedrich merupakan seorang ekonomi yang berasal dari Jerman yang dikenal sebagai salah satu ahli ekonomi perdagangan. Buku yang dia tulis Friedrich adalah Das National System, The Polish Economy, Der International Handel, The Handel Policy, and Das Offering, atau yang dalam berbahasa Inggris The National System of Polish Economy, International Trade, Trade Policy, and the Kerno Custom Unit. Friedrich membagi pertumbuhan ekonomi berdasarkan tingkatan-tingkatan yang disebut dengan teori tenaga, yang dimana tahap pertama masuk berburu dan mengembara, menjelaskan tentang manusia akan memenuhi kebutuhan dengan cara berburu serta mengembara, di mana saat itu para lelaki berusaha memburu hewan-hewan liar, sedangkan para perempuan mencari sayuran-sayuran atau umbi-umbian. Tahap kedua, masa berternak dan bertani, menjelaskan tentang untuk menetap di suatu lokasi atau wilayah tertentu, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup dengan cara berternak dan bertani. Tahap ketiga, masa bertani dan kerajinan, menjelaskan tentang perkembangan manusia mencapai fase melakukan kegiatan kerajinan. Tahap keempat, masa kerajinan, industri, dan perniagaan, menjelaskan tentang berkembangnya teknologi dan sarana transformasi berkembang dalam kegiatan perdagangan, bukan hanya di skala lokal, tetapi skala nasional dan internasional. Kedua, Bruno Hildebrand. Bruno Hildebrand merupakan seorang ekonomi yang berasal dari Jerman. Dalam pemikiran, Hildebrand menetapkan hukum pembangunan ekonomi yang dinyatakan bahwa pembangunan ekonomi itu linear, bukan siklus. Hildebrand mendukung teori sosialis atas dasar agama, moral dasar, dan kepercayaan tentang efek negatif dalam pembangunan terhadap perilaku ekonomi. Selanjutnya ada Hildebrand mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dilihat dari tingkat produksi atau konsumsi. Oleh karena itu, beliau membagi evolusi perekonomian menjadi 3 tingkatan, yaitu satu, tingkatan tukar-menukar secara in natura atau barter, kemudian yang kedua tukar-menukar dengan menggunakan uang, kemudian yang ketiga tukar-menukar dapat dilakukan secara kredit. Kemudian selanjutnya yang dibahas yaitu tokoh Gustav von Smoller 1839 sampai dengan 1917. Selanjutnya, Gustav von Smoller ini merupakan yang menghendaki kebijakan di bidang lainnya seperti politik sosial. Tujuan Smoller ini mendirikan sebuah forum di Jerman, di mana forum tersebut menampung aspirasi atau pemikiran dalam menghadapi permasalahan ekonomi dan sosial. Selanjutnya, dalam karyanya yang ditulis berjudul De Moderne Kapitalisme pada tahun 1902, mengatakan bahwa pertumbuhan masyarakat kapitalis dapat dibedakan atas beberapa tingkatan. Satu, tingkatan prakapitalisme, yang kedua tingkatan menengah, yang ketiga tingkatan tinggi, kemudian yang terakhir ada tingkatan akhir. Selanjutnya ada tokoh Werner Sombart pada tahun 1863 sampai dengan 1914. Sering dikenal sebagai penelitiannya tentang tahap-tahap perkembangan kapitalisme. Sombart mengatakan bahwa pertumbuhan masyarakat kapitalis sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan masyarakat. Materi selanjutnya itu Max Weber pada tahun 1864 sampai dengan tahun 1920. Max Weber merupakan ahli sosiologi dalam arti luas, di mana ilmu ekonomi dan sejarah ekonomi oleh Weber juga dimasukkan sebagai bagian ilmu sosiologi. Dalam karya yang beliau tulis dengan judul The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism pada tahun 1958, menjelaskan tentang adanya pengaruh ajaran agama Protestan terhadap perilaku ekonomi. Artinya, perilaku ekonomi kapitalis menurut Weber akan bertolak dari harapan keuntungan yang akan diperoleh dengan kesempatan
bagi tukar-menukar yang didasarkan pada kesempatan untuk mendapatkan keuntungan secara damai. Hasil pengamatan Weber menunjukkan bahwa kalau golongan penganut agama Protestan, terutama kaum Calvinis, menduduki tempat teratas. Menurut Calvinis, keselamatan hanya diberikan untuk orang-orang terpilih. Hal inilah yang dapat mendorong orang bekerja keras agar masuk menjadi golongan orang terpilih. Tapi, Weber juga memperingatkan untuk masyarakat modern tentang adanya sangkar besi kebebasan. Dia mengakui bahwa kalau kapitalisme modern telah menciptakan kekayaan dan kemakmuran yang luar biasa untuk masyarakatnya, tetapi kapitalisme juga punya sisi gelap, yakni sebuah sangkar besi birokrasi yang tertata dan impersonal di dunia perusahaan, yang tidak mengandung nilai spiritual dan kebahagiaan, dan dapat menciptakan sekaligus menghancurkan kehidupan dan pekerjaan masyarakat semau-maunya. Selanjutnya itu Henry Charles Carey pada tahun 1793 sampai dengan tahun 1879. Di mana Henry Carey adalah seorang pemimpin gerakan proteksionis dari Amerika Serikat. Dalam karyanya yang ditulis berjudul Principle of Social Science, Carey juga menekankan bahwa perlunya untuk diversifikasi industri dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Menurutnya, suatu negara ini hanya mengandalkan pembangunan pada ekspor produk-produk pertanian, dinilainya sebagai tindakan yang bodoh dan merugikan. Tetapi untuk Carey, hanya bangsa petani yang bodoh saja yang secara berkelanjutan untuk mengekspor barang-barang mentah dan menerima imbal tukar produk-produk lain dengan jumlah sedikit. Tindakan inilah yang akan menyebabkan semakin berkurangnya kesuburan tanah dan semakin melemahnya posisi negara dibanding negara-negara lain yang maju pesat. Negara maju mengembangkan produk-produk industri yang lebih tinggi nilai tambahnya. Untuk materi ini adalah sudut pandang empiris historis dari pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang sempurna di mana kapasitas produksi dari suatu perekonomian yang meningkat sepanjang waktu untuk menghasilkan tingkat pendapatan nasional yang semakin besar. Kemudian teori pertumbuhan ekonomi pernah juga dijelaskan dari aliran klasik, walaupun berbeda dengan pandangan empiris atau yang ditinjau dari perjalanan manusia itu sendiri. Artinya adalah bahwa ditinjau dari sudut pandang empiris historis, sebuah pertumbuhan yang terjadi secara bertahap. Pertumbuhan ekonomi dimaknai sebagai sebuah proses pertumbuhan situasi perekonomian dalam suatu negara yang bergerak secara berkelanjutan serta menuju ke output dan income yang lebih sempurna. Sehingga pertumbuhan ekonomi ini dapat dikatakan menjadi salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan suatu negara serta untuk kalangan masyarakat. Kemudian, serangan terhadap metode klasik. Pemikir-pemikir klasik secara empiris dapat dikatakan bahwa manusia berdasarkan hakikatnya bersifat serakah atau paham hedonisme. Paham ini telah dikembangkan dalam pemahaman utilitarisme, di mana pendekatan-pendekatan tersebut menurut para pemikir aliran sejarah dapat dinilai terlalu sempit. Untuk pandangan kaum klasik, perekonomian diserahkan kepada kekuatan pasar, di mana setiap orang diberi kebebasan untuk berbuat demi kepentingan masing-masing. Dan pada akhirnya, melalui apa yang disebut invisible hand, akan tercipta suatu harmoni secara merata. Selain itu, para pakar ekonomi aliran sejarah ini juga mengatakan kalau pemikir-pemikir klasik yang mengatakan kalau perekonomian sebaiknya diserahkan kepada kekuatan pasar. Para pemikir-pemikir aliran sejarah juga ingin mengatakan bahwa kalau masyarakat harus dianggap sebagai suatu kesatuan organisme terhadap interaksi sosial dan berhubungan antar individu, mereka juga dapat menghendaki agar kegiatan masyarakat dilandaskan pada suatu yang merata, yang mencakup semua organisme yang dalam kehidupan bermasyarakat sebagai suatu keseluruhan. Penganut aliran sejarah yang tidak percaya dalam mekanisme pasar bebas
kelas pada umumnya sepakat untuk meminta campur tangan dengan pemerintah dalam perekonomian, karena menurutnya tanpa campur tangan pemerintah, perekonomian ditakutkan tidak akan ada jaminan keadilan sosial. Untuk para pemikir sejarah, fenomena tersebut merupakan hasil perkembangan masyarakat secara merata sebagai hasil perjalanan sejarah mereka. Oleh sebab itu, pemikiran-pemikiran atau teori-teori dari kesimpulan ekonomi harus berkaitan empiris sejarah, karena aliran sejarah tidak menyetujui anggapan kaum klasik dan neoklasik yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip ekonomi berlaku secara universal, di mana prinsip-prinsip ekonomi dapat dipengaruhi dengan adat istiadat, agama, nilai-nilai, dan norma-norma lingkungan setempat. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami, dan adapun kesimpulan yang bisa saya simpulkan yaitu pola pemikiran aliran sejarah ini berdasarkan pada perspektif sejarah. Nama aliran sejarah terinspirasikan oleh keberhasilan metode sejarah dalam bidang-bidang hukum dan bahasa. Dari beberapa pakar Jerman sendiri ada yang menamakan aliran sejarah sebagai aliran etis, untuk menunjukkan ketidaksenangan mereka pada paham hedonisme klasik. Keuntungan yang bisa diambil dari materi pemikiran-pemikiran aliran sejarah terhadap kaum klasik ialah untuk pengembangan penelitian metode ekonomi. Oleh Schumpeter, perdebatan tentang metode induksi dan deduksi ini dinilai sebagai penghambur-hambur energi saja, walaupun tidak menentu semua orang berpendapat dengan Schumpeter, sebab sebagaimana yang telah terbukti dari perdebatan ini, lahir suatu kesadaran untuk pemikir-pemikir ekonomi di suatu hari, bahwa dalam melakukan penelitian ini, ekonomi sebaiknya dipakai metode deduksi atau reasoning from the general to the particular, dan induksi yaitu reasoning for the particular to the general, yang kemudian dikenal dengan metode reflective thinking untuk mengembangkan di bidang industri domestik. List juga menganjurkan bahwa suatu lembaga negara yang akan melindungi industri dalam negara melalui pajak impor dan pemerintah secara intervensi untuk menyeimbangkan pertanian, industri, dan perdagangan. Untuk kebijakan lain yang menarik untuk diperhatikan dari pemikiran aliran sejarah, terutama dari pemikiran Schumpeter, ialah perlunya negara memberikan perlindungan bagi kaum buruh. Baik, itulah tadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.